ABK tidak istimewa. Dalam arti, tidak semua ABK bisa kita istimewakan perlakuannya. ABK tidak istimewa. Dalam arti, tidak semua ABK bisa kita istimewakan perlakuannya. Ada ABK tertentu yang sebenarnya secara fisik tidak ada hambatan yang berat sehingga kita sebagai orang tua, terapis atau guru bisa memberikan perlakuan yang sama dengan anak reguler lain. Misalkan pada usia dini, anak-anak reguler sudah waktunya toilet training, maka ABK juga bisa dilatih toilet training. Mereka mulai dilatih untuk memahami kapan sensasi ingin buang air kecil, ingin buang air besar, kemudian bagaimana tata laksana atau tata cara ketika mereka mulai melakukan pembersihan ketika mereka buang air kecil atau buang air besar. Kemudian pada titik usia tertentu mereka juga mulai bisa dilatih untuk makan sendiri. Mulai dari awal kali mereka mengambil piring, mengambil sendok, mengambil nasi dari dalam penanak nasi, kemudian memilih lauk yang mereka sukai, hingga akhirnya mereka makan sendiri di meja makan. Dan kemudian pada titik usia tertentu pula kita bisa latih untuk mencuci piring sendiri dan meletakkannya kembali ke raknya. Nah, ABK-ABK tertentu yang kita maksudkan ini sangat bisa dioptimalkan untuk mandiri atau bisa melakukan self-help di mana hal-hal yang menyangkut dirinya bisa mereka lakukan sendiri. Sehingga memang tidak semua ABK kita perlakukan khusus atau kita istimewakan sehingga kita melayani 100% atau melayani sepenuhnya sehingga ABK tersebut justru tidak memiliki kemandirian. Oleh karenanya, sebaiknya ketika kita memiliki ABK atau anak berkebutuhan khusus yang sebenarnya masih bisa kita optimalkan kemandiriannya, mari sejak dini kita latih. Karena bagaimanapun, di dalam pelatihan kemandirian tersebut, sangat banyak sekali manfaat, mulai dari pelatihan motorik, di mana mereka mulai belajar mengambil barang sendiri, kemudian dengan berbagai tekstur sabun yang licin, busa, kemudian mereka harus membilas dengan air, dengan segala macam stimulus sensori mereka berlatih untuk mengendalikan itu semua. Belum lagi ketika mereka harus memakai baju sendiri, mereka harus memikirkan mana yang kanan, mana yang kiri, mereka harus memasukkan tangannya secara bergantian, kemudian mereka melepas kancing baju dan memakai kancing baju sendiri. Semua itu berkaitan dengan kemampuan motorik anak yang ini sangat bagus manfaatnya ketika mereka nanti di sekolah, yakni pondasi kemampuan menulis. Belum lagi aspek yang lain. Di dalam pelatihan kemandirian, pasti anak akan terlatih untuk bersabar dalam proses yang dia lakukan. Sehingga di situ anak sangat terlatih untuk kemampuan emosinya. Bagaimana dia teliti, bagaimana dia sabar dalam berproses mengikat tali sepatu. Kemudian dalam setiap tahapannya mereka juga mengingat apa urutan-urutan yang harus mereka lakukan setiap kegiatan. Entah itu makan, entah itu mengikat tali sepatu sendiri, toilet training, kemudian membereskan tempat tidur, menyiapkan perlengkapan sekolah, semua bisa kita mulai sejak dini dengan aktivitas-aktivitas yang sederhana. Anak juga bisa kita libatkan. Dengan demikian tidak hanya aspek motorik, melainkan emosi. Sehingga mereka bisa mengelola emosinya, tidak buru-buru. Mereka mulai berpikir, oh kalau cara memegangku seperti ini ternyata tali sepatuku terlepas. Oh ternyata kalau ikatannya sekuat ini ternyata kalau aku jalan talinya bisa terlepas. Dia mulai melakukan try and error, try and error. Nah, dari pelatihan-pelatihan secara mandiri tersebut, setiap hari anak justru memiliki ketahanan untuk melalui yang namanya proses. Karena dari situ anak mulai belajar kerja keras, pantang menyerah. Kelihatannya sederhana, melatih kemandirian. Padahal ketika sejak dini kita melatih itu, anak juga bisa berproses untuk sabar, mengelola emosi, berlatih untuk kerja keras, pantang menyerah, mau mencoba, kemudian mau berusaha sendiri, bertanggung jawab,
maka nilai-nilai dasar karakter itu bisa kita bangun untuk ABK kita. Dari yang awalnya kita tidak mengistimewakan, justru mereka benar-benar menjadi ABK yang istimewa karena mereka bisa mandiri, mereka memiliki emosi yang stabil, mereka memiliki kemampuan untuk secara kognitif mengukur kapan harus melakukan ini, kapan harus melakukan ini, berapa waktu yang saya butuhkan untuk menyelesaikan tugas ini. Maka secara kognitif mereka juga terlatih. Tentu saja ketika ABK mandiri, orang tua pun pasti bahagia.